Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Saresehan Jogja Istimewa Televisi. Bersama saya Lina selaku pembawa acara pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang batik Jogja mendunia dalam rangkaian acara Jogja Fashion Week dan pencapaian kota batik dunia. Nah, kali ini saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh desainer terkenal yaitu Bapak Afif Syakur selaku desainer batik Apip Batik. Nah, mungkin langsung saja kita sapa beliau yang ada di samping saya. Bapak, selamat datang Bapak. Selamat datang, senang sekali bisa ngobrol di sini. Iya, apa kabar Bapak? Baik, walaupun panas tapi menyejukkan. Iya, terima kasih ya Bapak ya sudah menyempatkan hadir di acara ini ya Pak ya. Iya. Mungkin yang pertama Bapak boleh perkenalkan diri kepada para pemirsa JTV. Dan juga bisa ceritakan perjalanan Bapak, kenapa Bapak memilih menjadi desainer batik. Ya, terima kasih. Jadi nama saya tadi sudah disebutkan, nama saya Afif Syakur. Saya itu aslinya orang Pekalongan, hijrah ke Jogja karena saya kuliah di filsafat, mau jadi dukun nggak jadi. Dan kebetulan saya generasi keempat dari pengrajin batik, yang akhirnya saya menggeluti batik. Dan saya menganggap batik adalah bagian hidup saya. Karena saya berpikir pada saat saya di Pekalongan, saya hanya berpikir bahwa batik itu komoditas ekonomi, bahwa batik itu dibikin laku gitu aja. Tapi pada saat saya ke Jogja, saya baru menyadari bahwa batik ini adalah bagian daripada budaya, di mana ada bagian batik yang ada hubungannya dengan daur hidup. Maka dari itu, saya memilih batik adalah jiwa saya, dan saya mendalami batik yang betul-betul batik itu pada saat saya berada di Yogyakarta ini. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk awal mula Bapak berpartisipasi di dalam acara Jogja Fashion Week itu bagaimana sih Pak awal mulanya? Terus dari tahun berapa Bapak berpartisipasi dalam acara Jogja Fashion Week? Ya, jadi sebelumnya awal-awalnya memang saya kebetulan saya adalah salah satu bagian yang ikut melahirkan Jogja Fashion Week. Jadi pada saat itu di Jogja itu ada namanya Balai Bisnis. Balai Bisnis itu mengajak kami waktu itu ya hampir 18 tahun yang lalu kita itu disupport oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk ke Bali mengikuti Bali Fashion Week. Nah, pada saat pulang dari Bali Fashion Week, dari Balai Bisnis mengatakan apa sebaiknya diadakan Jogja Fashion Week. Nah, di 15 tahun yang lalu maka ada prakarsa mengadakan Jogja Fashion Week. Dan akhirnya Bali Fashion Week itu sendiri sudah tidak jalan lagi. Jogja Fashion Week sudah 15 tahun kita jalanin. Itu suatu perjuangan bagaimana teman-teman kita daripada desainer muda, baik yang berada di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, mempresentasikan karya-karya mereka yang berbasis budaya. Nah, ini kelebihan daripada Jogja Fashion Week. Dan kami punya konsep dalam Jogja Fashion Week ini bahwa Jogja adalah salah satu pintu gerbang etnik Indonesia. Karena kami berpikir Yogyakarta ini kan Indonesia kecil ya. Banyak masyarakat daerah yang memang mereka baik itu kuliah maupun mereka berusaha mengembangkan kreativitas di sini. Dan saya menganggap ini adalah tempatnya. Karena saya sendiri orang Pekalongan akhirnya hidup di sini. Betul, berarti ya. Memang dari awal Jogja Fashion Week diadakan Bapak sudah berpartisipasi ya sudah Bapak berpartisipasi ya? Selama 15 tahun ya Pak ya? Iya betul. Berarti dari 2015 ya Bapak ya, sudah lama sekali ya, dan ya? Ini adalah Jogja Fashion Week tertua. Iya, istilahnya Bali Fashion Week yang tadinya kita mengekor ke sana, dia tidak berlanjut cuma hanya sampai keempat. Nah kita masih kita masih berjalan. Itu semuanya berkat dukungan dari perindustrian maupun perdagangan dan terutama pemerintah daripada daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin ya Bapak ya, beberapa dari kita itu sudah banyak yang tahu tentang acara Jogja Fashion Week karena kan setiap tahunnya juga kan diadakan ya Bapak ya. Ya. Nah, untuk tahun 2024 ini nih kapan sih Pak diadakannya dan perbedaannya antara tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana sih Pak? Ya, Jogja Fashion Week diadakan tanggal 22 sampai 25 Agustus ya. Dan setiap tahun selalu berbeda ya. Kita mengupayakan bagaimana setiap tahun itu berkembang yang mengangkat etnik-etnik lokal ya, baik itu lurik, batik, ikat maupun jumputan yang diupayakan menjadi suatu kreativitas menjadi kekinian. Tapi di saat-saat yang sekarang ini dengan tema Fashion Fusion, yaitu keanekaragaman
fashion, di mana kita sehabis pandemi, setelah itu mulai ada kegiatan, ada rasa kegembiraan, semangat baru untuk menunjukkan kreativitas itu. Nah itu tema daripada Jogja Fashion Week kali ini. Jadi kami menganggap ini adalah saatnya generasi-generasi muda mengambil bagian dalam langkah-langkah fashion yang masa depan. Iya, betul Pak. Mungkin selanjutnya Bapak bagaimana proses kreatifnya sih Pak dan filosofi di balik tema Jogja Batik Jogja Dunia ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa UNESCO sudah mengakui Indonesia sebagai peninggalan tak benda dalam batiknya, dan kita juga mengakui WCC mencanangkan atau menjadikan Yogyakarta ini adalah pusat batik dunia. Nah, pada saat Jogja sebagai pusat batik dunia ini bukan dalam arti bahwa batik dunia itu milik Jogja, tapi Jogja ini adalah semacam bapak angkat lah. Jadi semua batik-batik itu ada 7 kriteria untuk mendapatkan bahwa Jogja Kota Batik Dunia itu yang berada memang di Yogyakarta. Dari sejarahnya, dari edukasinya, terus dari bagian masyarakatnya, bahwa batik bagian dari hidup menjadi satu bagian, terus lewat akademisinya dan lain sebagainya. Kesemuanya itu memang berada di Yogyakarta. Jadi sudah sepantasnya Yogyakarta sebagai kota batik dunia ini untuk selalu mengayomi dan menjadikan batik-batik industri batik di daerah pada umumnya, Indonesia pada khususnya, karena kami yakin bahwa batik ini bukan milik orang Jawa lagi, batik ini sudah milik orang Indonesia dan batik ini sudah mampu go internasional. Mancanegara lah ya Pak ya, mancanegara batik ini. Jadi saya berpikir Malaysia ada batik, biarin saja. India ada batik, biarin saja. Cina ada batik, biarin. Pada saat untuk menelisik akar rumputnya, saya yakin batik Indonesia adalah bagian yang terpenting ya. Karena batik Indonesia itu mencerminkan kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat Jawa ya, dari lahir sampai meninggal. Dan di sini kita punya keraton juga Pakualaman sebagai pusat budaya yang menjadikan batik itu timbul-timbul simbol-simbol dari strata seseorang yang dipakai, dan itu merupakan sesuatu keunikan yang menurut saya perlu dilestarikan dan dikembangkan. Jadi batik itu saya berpikir lewat batik dan fashion Jogja Fashion Week ini, batik ini bukan masa lalu saja, batik ini adalah masa kini dan masa depan. Nah Bapak, sebagai kota batik dunia ini, bagaimana nih Jogja memadukan warisan budaya dengan tren fashion modern sekarang? Ya. Teknologi batik berkembang ya, produk-produk fashion atau produk-produk batik dan berkembang. Memang sekarang diupayakan ada undang-undang tentang penggunaan batik baik untuk seragam dan lain sebagainya, dan ada semacam pengetahuan secara SNI standar nasional bahwa batik yang sebenarnya itu apa, batik cap dan tulis. Nah, tinggal bagaimana mensosialisasi, edukasi bagaimana batik yang sebenarnya. Jadi maksud saya, nanti Mbak kalau datang ke sebuah toko, saya mau beli batik cap, saya mau beli batik tulis. Jangan sampai kita pergi ke toko, belinya tekstil motif batik. Nah, nggak tahu ya Pak ya. Jadi edukasi itu perlu ditanamkan, karena terutama buat anak-anak muda, buat desainer, jangan sampai mereka menggunakan batik, tapi tidak melibatkan UKM-UKM kita. Bukan produk UKM yang dia pakai, tapi produk-produk pabrikan yang dia pakai. Itu yang kita sayangkan. Nah, gayung bersambut Jogja Kota Batik Dunia, Jogja Fashion Week, mengarahkan kepada semua baik pecinta fashion maupun pecinta batik untuk melihat lebih jauh bagaimana secara SNI batik yang sebenarnya. Batik yang memang batik, bukannya batik yang bukan batik. Bingung kan? Jadi kita kan ya zaman sekarang teknologinya sudah maju ya Pak. Jadi kita dulu tuh bisa lihat dari media sosial gitu kan, bisa belajar batiknya sebenarnya itu kayak gimana ya Pak ya. Nah Bapak, selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak industri fashion di Jogja, khususnya itu para desainer muda nih, berkontribusi dalam mengangkat citra batik Jogja di kancah internasional? Ya, saya itu bangga istilahnya apabila saya kok akhirnya tinggal di Jogja ya. Jadi kreativitas yang tak terbatas berada di sini ya. Di sini kayak Indonesia kecil.
Selain itu juga pemerintah lewat gubernur yang mengatakan menginginkan Pak Wagub itu bahwa Jogja itu akan menjadikan sebagai pusat mode dunia. Nah ini tanggung jawab kita sebagai pengemban fashion dan pecinta fashion itu menjadikan bagaimana fashion ini mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah kita siapkan kepada semuanya ya, kepada teman-teman adik-adik yang baik di akademisi maupun yang mereka cinta terhadap produk fashion ini untuk mengembangkan itu. Produk-produk fashion itu sendiri nanti mampu bisa mengikuti perkembangan zaman dan produk-produk ini menjadikan produk unggulan lewat pintu gerbang Yogyakarta. Kan setiap perjalanan itu pasti kan ada tantangan-tantangannya Pak ya? Ya. Nah tantangan terbesar dalam mempertahankan identitas tradisional batik Jogja itu sambil tetap relevan di pasar global itu gimana Pak? Nah memang kita memandang batik ini sebagai apa dulu? Pada saat kita memandang batik sebagai komoditas budaya, itu batik yang memang ada aturannya ya. Mana batik larangan, mana batik yang memang bagian dari hidup untuk perkawinan dan lain sebagainya. Tapi pada saat batik ini kita lihat sebagai komoditas ekonomi, itu perlu penyederhanaan motif-motif maupun motif-motif yang dikembangkan. Nah ini yang tarik menarik alih fungsi kita tahu. Mungkin 75 tahun yang lalu orang kita pakai jarik semuanya. Iya. Nah, kalau tidak mampu alih fungsi, sekarang menjadi rok, menjadi gaun, akhirnya kan industri batiknya kan kolab. Nah, pada saat yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu alih fungsi untuk menjadikan batik sebagai bahan sandang. Nah, pada saat ini menjadi bahan sandang, ada etika-etika tertentu. Jangan sampai motif itu kebalik, motif itu larangan enggak, dan lain sebagainya. Jadi edukasi dilakukan, kalau tidak dilakukan nanti tiba-tiba motif yang harusnya dipakai tertentu, kalangan tertentu untuk keraton, tiba-tiba kok dipakai kebalik dan lain sebagainya. Iya, ternyata salah tempat ya Bapak ya, seharusnya nggak boleh dipakai tempat ini. Itu jadi masalah buat kita. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai desainer yang menggunakan wastra Indonesia, terutama batik, itu harus belajar batik dulu agar tidak salah kaprah, agar penempatan batik itu tetap sebagai barang yang mulia. Kadang juga kebanyakan tuh anak muda Bapak yang nggak tahu ternyata batik ini nggak bisa dipakai Bapak ya tempat ini gitu kan. Betul. Kadang juga kan banyak juga tuh di media sosial gitu kan berita-berita ternyata salah pakai ternyata salah ini kostum. Iya salah kostum ternyata ini tidak boleh dipakai di tempat ini. Ini khusus orang keraton gitu kan. Jadi emang karena kurang edukasinya udah zaman sekarang ya Pak ya. Ya berarti istilahnya yang penting mau belajar, mau tahu. Jadi pada saat seorang desainer menggunakan bahan batik, dia tahu penempatannya. Itu kebutuhannya dan itu keunikan daripada desainer-desainer Jogja. Karena saya yakin ya di Yogyakarta ini kenapa desainer menjamur? Mungkin cost biayanya murah pertama ya. Terus produk-produk unik atau produk-produk pasta mudah didapatkan ya. Tinggal mau belajar atau enggak. Iya betul. Niat belajar atau enggak. Niat belajar atau enggak ya. Supaya enggak salah kaprah. Betul. Ini selanjutnya ya Bapak ya. Bagaimana sih Pak dampak pencapaian Jogja sebagai kota batik dunia ini menurut beberapa sumber atau artikel terhadap industri kreatif dan ekonomi lokal? Ya. Kalau kita barometernya kita apa ya? Kalau barometernya itu kita Malioboro, Pasar Beringharjo, itu memang ya seperti itu saja. Cuman kita barometernya kan ada toko-toko batik yang memang mereka masih membuat produk batik yang memang batik. Nah ini menurut saya seperti saya sendiri sebagai pelaku pembisnis batik sudah berkembang. Ada semacam rambu-rambu yang menurut saya dari pihak keraton yang tidak letterlux harus bahwa parang pada saat budaya digunakan budaya itu ada rambu-rambunya seperti itu. Tapi pada saat ini menjadi produk fashion, rambu-rambu itu bisa dikembangkan asal tidak salah ya. Jadi kita mengenal mungkin tidak warna sogan lagi coklat atau putih, tapi boleh dengan warna-warni tapi dengan motif yang seperti motif-motif lama dan lain sebagainya. Karena kita tahu kreativitas dalam menyusun, menyederhanakan motif itu dibutuhkan. Jadi saya yakin ini suatu perkembangan yang signifikan
dukungan dari pemerintah, terus fasilitas-fasilitas pameran dan kegiatan-kegiatan kepada UKM, binaan-binaan dan lain sebagainya ini sudah dilakukan. Dan ini menurut saya sesuatu yang memang berjalan dengan baik dan menjadikan produk batik ini menjadi salah satu produk unggulan di Yogyakarta ini. Oke, mungkin yang terakhir Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh pemirsa JTV di sini? Ya, saya berharap mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, cintailah batik ya. Karena kalau bukan kita yang mencintai batik, siapa lagi? Dan janganlah berpikir memandang batik ini milik orang tua atau milik kalangan tertentu. Batik itu milik kita dan batik itu mampu digunakan di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Dan saya paling suka dan paling yakin bangun tidur, I love you batik, I love you canting. I love you batik ya Bapak ya. Baik Bapak, cukup segini saja ya Bapak ya. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan Jogja Fashion Week 2024 di JEC ya Pak ya, Jogja Expo Center. Nah, tanggal 22 sampai 25 Agustus 2024. Baik pemirsa, cukup sekian saja saran-saran kali ini. Saya Lina selaku pembawa acara pada hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.